Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di kesempatan siang hari ini kita belajar bersama dan insya Allah kita akan mengupas tentang hukukuz zaujiyah, hak suami istri, dan kita mulai dengan membaca hak suami dengan mengacu kepada buku Fikih Muyassar yang insya Allah akan kita cantumkan teksnya. Dan seperti yang sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya kajian ini diselenggarakan kerjasama komunitas kajian IMSA Hong Kong dengan ANB Channel. Baik, kita akan buka bukunya. Dalam pembahasan tentang hak suami istri, penulis menyebutkan yang pertama adalah hakuz zauj, hak suami. Qala al-musannif, penulis menyebutkan pembahasan yang kedua adalah hakuz zauj, tentang hak suami. Mereka membuat sebuah kesimpulan. Penulis membuat kesimpulan, wa haqquz zauji ala zaujatihi a'dhamu min haqqiha alaihi. Kewajiban seorang istri untuk menunaikan hak suami lebih besar dibandingkan kewajiban suami dalam menunaikan hak istri. Baik, jadi prinsipnya seperti ini. Baik suami maupun istri, masing-masing punya hak dan kewajiban. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Namun kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, secara perbandingan, hak suami lebih besar dibandingkan hak istri. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini tentu saja sesuai dengan keadilannya. Namun secara umum berimbang. Siapa yang punya hak, dia juga punya kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dalilnya bahwasanya hak suami itu lebih tinggi dibandingkan hak istri? Allah taala berfirman, walir rijali alaihinna darajah. Lelaki itu memiliki beberapa derajat di atas istrinya. Lelaki lebih tinggi derajatnya di atas istrinya. Sehingga posisi lelaki lebih tinggi statusnya dalam sebuah keluarga dibandingkan istrinya. Dari situlah penulis membuat kesimpulan bahwa hak lelaki lebih kuat dibandingkan hak wanita ketika dalam berumah tangga. Nah, namun pengertian ini bahwasanya hak suami lebih tinggi dibandingkan hak istri bukan berarti suami boleh mendolimi istri. Jelas ini adalah pemahaman yang salah. Karena setiap kedoliman, semua bentuk kedoliman haram dalam Islam. Sekalipun itu terjadi dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai para hambaku, aku haramkan kedzaliman untuk diriku dan aku jadikan praktek kedzaliman itu haram untuk kalian lakukan. Fala tadzalamu, karena itu janganlah kalian saling mendolimi. Sehingga semua bentuk tindakan kedzaliman, saling mendolimi, hukumnya haram. Ya. Dan nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Pembahasan bahwasanya hak suami lebih tinggi dibandingkan hak istri bukan berarti suami boleh mendolimi istri. Tayyib. Sehingga siapa yang tidak menunaikan hak orang lain atau mengurangi hak orang lain, maka dia zalim.
Karena itu ketika suami mengurangi hak istri, dia zalim. Istri mengurangi hak suami juga, dia telah berbuat zalim. Tayyib. Kemudian Allah jadikan suami lebih tinggi derajatnya dibandingkan istri. Karena tidak mungkin dalam satu keluarga, dalam sebuah lingkungan, itu satu level. Kalau manusia dibuat satu level, maka dan tidak ada pemimpin, tidak ada siapa yang lebih tinggi, maka kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan normal. Jika manusia dibuat satu level, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, hidup tidak akan bisa berjalan dengan normal. Karena itu dalam satu keluarga, jika dalam satu keluarga di situ satu level, suami dan istri levelnya sama, pasti keluarga ini nggak bakalan berjalan dengan normal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa istri yang durhaka itu disebut dengan nusyuz. Ya. Istri yang durhaka disebut dengan apa? Nusyuz. Disebut dengan nusyuz karena dia merasa lebih tinggi. Nasyaza artinya menaiki. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Apabila disampaikan kepada kalian, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Apabila disampaikan kepada kalian unshuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah kalian. Sehingga disebut nusyuz karena dia merasa lebih tinggi. Merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya. Bukan merasa lebih tinggi fisik ya, tapi lebih tinggi apa misalnya? Lebih tinggi posisinya, lebih hebat, lebih kaya, lebih bisa mengatur, merasa lebih pintar, merasa lebih berhak, dan seterusnya. Disebut sebagai istri yang nusyuz karena dia merasa lebih tinggi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala juga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah, tentu akan aku perintahkan wanita, antas judali zaujiha, agar dia bersujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqallah, seorang wanita belum disebut telah menunaikan hak Allah alaiha, yang menjadi kewajibannya, kullahu, semuanya, hatta tu'addiya haqqa zaujiha alaiha kullahu, sampai dia tunaikan semua hak suaminya yang menjadi kewajibannya. Seorang wanita tidak disebut telah menunaikan hak Allah atas dirinya sampai dia tunaikan hak suaminya yang menjadi kewajibannya. Baik, prinsip ini perlu untuk dipahami, dan walhamdulillah bagi teman-teman yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah atas bimbingan para asatidzah Ahlussunnah, begitu mudah mereka memahami ini. Masa Pak Ustadz kok aneh banget ada hadis yang bunyinya kayak gitu? Coba kita lihat di footnote nomor 1, akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, disebutkan dalam silsilah as-sahihah, hadisnya sahih. Sehingga ketika seorang wanita itu paham bahwasanya ada hak besar suami yang harus dia tunaikan, maka pada saat menikah dia akan hati-hati, jangan sampai mengurangi hak suaminya. Dan ada pertimbangan begini, kenapa seorang wanita itu sampai punya kewajiban seperti itu pada suaminya? Seperti yang Anda lihat ya, dalam kehidupan real di muka bumi ini, seorang lelaki itu dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga, dan dia punya kewajiban untuk menanggung seluruh kebutuhan rumah tangganya. Dia harus bekerja. Kemudian ketika dia dapat sesuatu, dia harus berbagi dengan keluarganya.
Dan itu Allah wajibkan. Sehingga semua lelaki dia harus siap untuk menjamin kesejahteraan keluarganya. Siap untuk memberikan kesejahteraan keluarganya. Dan itu tidak mudah bagi sebagian orang yang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk mendapatkan penghasilan. Itu adalah perjuangan yang besar. Bagi seorang wanita, dia nggak dituntut untuk cari pekerjaan. Sehingga dalam keluarga yang miskin misalnya, ada suami istri yang miskin, yang tertekan karena dituntut untuk cari pekerjaan itu siapa? Suami. Sementara istri dia tidak dituntut. Karena ini bukan tanggung jawabnya. Meskipun di posisi ini kadang istri merasa berat karena pendapatannya kecil, sehingga dia tidak mendapatkan fasilitas hidup yang nyaman, dan seterusnya. Baik, karena itu sebagian besar masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam keluarga disebabkan karena suami tidak berhasil memberikan layanan yang maksimal berupa materi bagi keluarganya. Dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya penulis akan menyebutkan wa min huquqiz zauj ala zaujatihi. Di antara hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Ya. Dan kaitannya dengan tadi ya, suami harus punya kewajiban untuk nyari nafkah. Makanya Anda bisa perhatikan, secara mental dalam masalah pernikahan, wanita itu lebih berani untuk menikah dibandingkan lelaki. Beberapa laporan dari teman-teman yang ngurusi biro jodoh ya. Di Rumah ISO ada, kemudian di KHB juga ada, dan beberapa biro jodoh yang lain. Ternyata dominan yang daftar wanita. Dominan yang daftar itu wanita. Sementara lelakinya jauh lebih sedikit, nggak berimbang. Bukan masalah jumlah, ya. Bukan masalah jumlah. Katanya memang jumlahnya wanita lebih banyak, Pak. Bukan masalah itu. Ada banyak sekali lelaki yang ikut ngaji. Dia kenal dengan biro-biro jodoh ini, tapi dia nggak mau daftar. Merasa dia belum siap. Kalau wanita, mereka tidak dituntut untuk mencari nafkah, tidak dituntut untuk bekerja, sehingga kalaupun daftar, bebannya lebih ringan. Kalaupun daftar, beban lebih ringan. Beda dengan lelaki. Kalau dia daftar, dia harus siap untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah kita bisa memahami dari sini kita bisa memahami kenapa hak suami lebih tinggi dibandingkan hak wanita. Terbukti di lapangan banyak lelaki yang dia belum sanggup untuk nikah disebabkan karena dia belum siap untuk menanggung beban nafkah keluarga. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca tentang hak-hak suami. Wa min huquqiz zauji ala zaujatihi. Di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri. Yang pertama, hifdzu sirrihi wa adami ifsya'ihi li ahadin. Menjaga rahasia suami dan jangan sampai menyebarkannya kepada siapapun. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Para wanita salihah. Siapakah itu? Allah kasih definisi wanita salihah. Definisi wanita salihah ada di surat An-Nisa ayat 34. Anda bisa catat ini ya. Siapa wanita yang salihah atau kriteria wanita salihah? Kriteria wanita salihah. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kriteria wanita salihah ada di mana? Di Quran surat An-Nisa. Ya. Ayat berapa Pak Ustadz? Quran surat An-Nisa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fas-salihatu qanitatun. Ayat 34. Quran surat An-Nisa ayat 34. Berbicara tentang karakter wanita salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah adalah wanita yang taat. Qanitah
hafizatun lil ghaibi, yang dia bisa menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, yang Allah wajibkan untuk dijaga. Dia menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka karakter wanita solihah yang pertama adalah qanitah. 1. Yang kedua hafizat. 2. Taat kepada siapa qanitah ini? Qanitah artinya taat. Taat kepada Allah dan suaminya. Taat kepada Allah, kepada Nabi SAW, dan taat kepada suaminya. Hafizatun, yang dia pandai menjaga. Dia pandai menjaga. Apa yang dijaga? Bima hafizallah, yang wajib untuk dijaga, yang Allah wajibkan untuk dijaga. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia jaga rumahnya, dia jaga anak-anaknya, dia jaga harta suaminya. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Atau ketika suaminya tidak melihatnya. Karena wanita ini tinggal bersama suaminya, sehingga dia tahu semua rahasia suaminya, tahu keuangan suaminya, tahu sampai panu suaminya dia tahu. Apa yang tidak dia tahu? Karena dalam satu rumah. Hal-hal yang dirahasiakan oleh suami kepada orang lain, si istri tahu. Secara umum demikian. Dan itu ketika sang suami menjaganya, maka istri harus turut menjaganya. Termasuk keuangan keluarga. Baik, Pak Ustadz, kalau ada kasus seperti ini, gimana kasusnya? Sebelum saya nyuci celana suami, ya, tak scan dulu Pak Ustadz. Masya Allah. Setelah selesai di scan, ya, kadang hasil scanner nemu uang sekian puluh ribu. Nemu uang sekian belas ribu. Itu gimana? Suami saya nggak tahu Pak Ustadz. Apakah boleh itu saya jadikan sebagai ghanimah? Harta rampasan perang. Karena suami saya tidak tahu. Jawabannya kembali ke urf yang ada di masyarakat. Kalau urf di masyarakat seperti ini hal yang biasa dan dianggap bukan sebagai tindakan mengambil harta suami tanpa seizinnya, dalam arti suami pasti ridho dengan nilai segitu, insya Allah tidak masalah untuk langsung Anda miliki. Tapi kalau secara uruf suami nggak ridho seperti ini, maka jangan Anda miliki sampai izin kepada suami. Sehingga melihat batasan nominalnya. Kalau nemu 10 ribu biasanya nggak begitu dipikirkan oleh suami. Nemu 20 ribu, 30 ribu nggak begitu dipikirkan. Tapi kalau nemu 300 ribu, ya itu beda lagi. Sehingga nemu seperti ini mohon untuk tidak dianggap sebagai ghanimah. Lalu dimiliki pribadi, nggak boleh ya. Tapi harus dilaporkan kepada suami. Baik. Karena para wanita diwajibkan untuk menjaga lil ghaibi ketika suaminya tidak ada atau suaminya tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah, bima hafizallah, dengan sesuatu yang wajib dijaga, yang Allah wajibkan untuk dijaga, sesuatu yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik. Hak yang kedua, wujubu ta'atihi fil ma'ruf, wajib mentaati suami fil ma'ruf dalam kebaikan. Fil ma'ruf, kata fil ma'ruf wajib mentaati suami fil ma'rufi, ada dua makna di situ ya. Makna yang pertama adalah sesuai standar urf. Sesuai standar urf. Bahasa lainnya adalah sewajarnya. Bahasa lainnya sewajarnya. Yang kedua, makna yang kedua adalah dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf, artinya
tidak berisi maksiat. Tidak berisi maksiat. Istri wajib taat kepada suami fil ma'rufi sesuai dengan standar uruf, artinya sewajarnya. Yang kedua, dalam perkara yang ma'ruf dalam arti tidak berisi maksiat. Dua ini harus dipenuhi. Sehingga jika perintah yang diberikan oleh suami berisi maksiat, haram bagi istri untuk mentaati suaminya. Penulis membawakan dalil, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Karena dia sebagai pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Baik. Dan ketaatannya dibatasi, tidak boleh ketaatan yang isinya maksiat. Nabi SAW pernah bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Artinya tidak boleh ketaatan dalam perkara yang isinya maksiat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk fi maksiati al-khaliq. Yang isinya kemaksiatan kepada khaliq. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian hak suami yang ketiga adalah tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi. Memberikan kesempatan bagi suami untuk berhubungan badan dengannya. Idza da'aha ila firashihi, ketika sang suami mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Ma lam yakun hunaka mani'un syar'i, selama tidak ada penghalang syar'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a. Ketika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Kalau kita terjemahkan letter luck, ketika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya. Fa'abat an taji'a. Ternyata sang istri tidak mau untuk datang. Fabata ghadbana 'alaiha. Sehingga suami di malam itu marah sama istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Masya Allah. Yang laknat itu malaikat. Dan laknatnya berlaku sampai pagi. Coba kita lihat di footnote. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ini tidak main-main. Pelanggaran semacam ini, pelanggaran yang berat, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, dilaknat oleh malaikat. Dan ini termasuk salah satu di antara hadis yang menjadi sumber ujian bagi umat. Ada sebagian orang yang tidak mau menerima sampai mereka berkomentar, Pak Ustadz, itu apa urusan malaikat? Kok ikut campur dengan keluarga orang lain? La haula wala quwata illa billah. Malaikat melakukan ini tentu saja atas perintah dari Allah. La yasbikunahu bil qawli. Karena malaikat tidak akan mendahului Allah dalam ucapan maupun perbuatan. Dan malaikat adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga tolong jangan ucapkan kalimat seperti tadi ya. Apa urusan malaikat ikut campur rumah tangga orang? La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang bisa berbahaya. Karena mereka melakukan ini tentu saja atas perintah dari Allah, bukan atas inisiatif pribadi. Lah terus kenapa Allah ikut campur rumah tangga hambanya? Ya, terserah Allah. Jangankan yang seperti ini. Allah berhak untuk mewafatkan kita kapanpun, mencabut nyawa kita kapanpun, memberikan ketetapan takdir sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena Dia pencipta kita. Dia pemilik kita. Dan pemilik segala yang ada di muka bumi ini, pemilik alam semesta. Jadi, kalau Allah pemiliknya, berarti kan Allah berhak untuk itu.
Makhluk bisa protes, mau protes ngapain? Percuma saja. Nah, maka dari sini kita perlu memahami bahwa di posisi hadis seperti ini perlu mengedepankan sikap taslim. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami taati apa yang Anda sampaikan di sini. Sehingga kalau kita paham dengan istilah gugu, digugu. Guru itu wajib digugu. Makanya ada istilah kepanjangan dari guru, digugu dan ditiru. Manusia yang paling berhak untuk digugu adalah Rasulullah SAW. Didengarkan ucapannya, diperhatikan keterangannya, ditaati perintahnya, ditiru perbuatannya, karena beliau adalah guru bagi umatnya. Dan ketika kita mendapatkan hadis seperti ini, kedepankan sikap taslim. Saya pasrah, saya paham. Baik, saya mengerti, akan saya laksanakan semampu yang bisa kita lakukan. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang wanita untuk menuruti hajat suaminya apabila sang suami mengajaknya. Lalu apakah itu juga berlaku sebaliknya Pak Ustadz? Kalau istrinya yang pengen sementara suaminya yang nggak pengen. Jika sampai pada tingkatan mendolimi istri, misalnya sang istri atau suami tidak pernah melakukan hubungan dengan istri, sampai pada tingkatan mendolimi istri, sehingga menelantarkan istri. Sampai memicu sang istrinya punya niat jahat. Sampai sang istri itu punya niat jahat. Apa niat jahatnya? Ya, sampai pengen berzina misalnya. Maka bisa jadi sang suami berdosa. Sebab dia tidak memberikan kecukupan nafkah batin bagi istrinya. Ya meskipun secara umum biasanya ajakan ini datang dari lelaki. Secara umum ya, ajakan ini datang dari lelaki. Wallahu a'lam, Allah jadikan karakter lelaki dan wanita itu jauh berbeda. Jauh berbeda dalam masalah seksual ya. Seorang lelaki hasrat seksualnya itu naik karena indera penglihatan lebih dominan. Sementara seorang wanita dia dikasih oleh Allah saat melakukan hubungan badan punya tingkatan Punya tingkatan, kalau boleh pakai bahasa ya yang agak sedikit terbuka ya, punya tingkatan kepuasan lebih tinggi dibandingkan lelaki. Sehingga syahwatnya wanita ketika melakukan hubungan badan lebih besar dibandingkan lelaki. Dan keseimbangan itu Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Lelaki punya ketertarikan saat melihat. Kemudian ketika terjadi hubungan badan, wanita lebih bisa untuk menikmati dibandingkan lelaki. Secara umum demikian. Karena syahwat wanita dibuat lebih tinggi dibandingkan syahwat lelaki. Sehingga saat terjadi hubungan badan, mereka lebih bisa menikmati dibandingkan lelaki. Ya. Kemudian yang keempat, al-muhafadzatu ala baitihi wa mali. Menjaga rumah dan harta suaminya, wa auladihi dan anak-anaknya, wa husna tarbiyatihi dan merawat mereka dengan sebaik mungkin, mendidik mereka dengan sebaik mungkin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin, dari rakyat kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan fulan ini atau imam itu pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya dan seterusnya. Dan tingkat kepemimpinan yang paling rendah Allah sebutkan wal mar'atu ra'iyah, wanita adalah pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan
atas rakyat yang dia pimpin. Bagaimana atau apa rakyat bagi wanita itu? Rakyatnya adalah anak-anaknya. Terus siapa lagi Pak Ustadz? Harta suaminya. Lalu apa lagi? Apapun yang ada di dalam rumahnya. Di dalam rumah suaminya. Karena dia yang bertanggung jawab mengatur. Sehingga kalau sampai dia mengambil yang bukan haknya, atau dia berbuat zalim kepada anaknya, maka nanti akan dia pertanggungjawaban di yaumil akhir. Baik. Kalau kita membaca hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Sebagai manusia yang normal, kalau kita baca hadis ini sebagai manusia yang normal, maka kita akan berusaha untuk menghindar. Jangan sampai kita terlalu banyak beban. Kan begitu ya? Kita akan berusaha untuk menghindar jangan sampai terlalu banyak beban. Artinya apa tuh Pak Ustadz? Jangan sampai kita mencalonkan diri untuk memperluas wilayah kepemimpinan kita. Duh kok bisa? Itu kan nambahi beban. Ya. Mendaftarkan diri jadi pemimpin A, tingkat B, tingkat C. Hakikatnya apa itu sebenarnya? Nambahi beban. Setiap kita jadi pemimpin dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Minimal memimpin keluarga. Lalu ada orang yang dia nyalek atau nyalon bupati atau nyalon lurah atau nyalon ini. Begitu dia nyalon berarti kan dia minta tanggung jawab yang lebih banyak, yang lebih besar. Menanglah dia, jadilah dia lurah. Jadilah dia bupati. Jadilah dia gubernur. Maka dia harus mengurus siapapun yang ada di bawahnya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban wilayah yang dia pimpin. Sehingga kalau di bawah sana, di tempat rakyat, di kalangan rakyat, nanti ada ketimpangan, kezaliman yang tidak terselesaikan. Ada tugas yang belum dia lakukan. Padahal dia pemimpinnya. Pemimpin satu provinsi kan berarti kabupaten-kabupaten yang di pelosok, ya, kampung-kampung yang di pelosok, bagian dari wilayah kekuasaannya. Kalau dia tidak diperhatikan, bisa jadi sang pemimpin ini nantinya akan banyak kerugian karena dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya sungguh heran kalau saya melihat ada orang yang mencalonkan dirinya, pingin untuk dipilih jadi pemimpin, meskipun itu real di negara kita, apa nggak kasihan dia sama dirinya sendiri? Betul dia bisa mendapatkan manfaat dunia, tapi coba Masya Allah, beban orang ini di akhirat kayak apa? Ya. Karena ketika dia jadi pemimpin, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakum alaihinna, dan istri kalian punya kewajiban yang harus ditunaikan untuk kalian. Alla yuti'na firasyakum ahadan takrahunahu. Jangan sampai para istri itu untuk memasukkan siapapun di kamarmu yang tidak kau sukai, yang tidak kalian sukai. Sehingga para wanita tidak boleh mengajak orang lain ya, tanpa izin dari suaminya, apalagi memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suaminya. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan baik, wa husnul khuluq, menjaga akhlak yang terpuji, wa kaful adza anhu, dan tidak menyakiti suami, baik menyakiti secara fisik maupun secara lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu diciptakan min dila, dari tulang rusuk. Wajud dila, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Wadah sabun inilah. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Karena tulang rusuk kan begini ya. Begini ya. Makin paling bengkok paling atas,
kemudian makin lurus, paling bawah agak terbuka lurus. Ini tulang rusuk paling bawah. Rasulullah SAW mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu realita di masa silam. Ketika Allah ciptakan Hawa dari Adam, Allah ambil tulang rusuknya Adam. Lalu Nabi SAW membuat kiasan. Wa'a'wajud dila, dan tulang rusuk yang paling bengkok a'laha, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apa yang dimaksud tulang rusuk yang paling bengkok paling atas? Itu kiasan bahwa anggota badan wanita yang paling bengkok adalah yang atas. Kenapa? Ya, lisannya wanita ya, itu paling susah untuk dijaga, sehingga menjadi sebab terbesar manusia melakukan penyimpangan. Ya, sampai ada ungkapan lambe apa? Lambe lanang, lambe wedok. Karena fisiknya dia nggak bisa menyakiti orang. Fisik wanita misalnya, suaminya diantemi. Seorang wanita mukul suaminya sekeras apapun, empuk itu rasanya. Bagi lelaki ini pukulan biasa. Tampar misalnya, ada biasa. Seberapa kekuatan dia? Lain kalau lelaki yang mukul wanita, ya giginya bisa rompal. Karena kekuatannya beda. Tapi lisannya ini kekuatan hebatnya. Sehingga dia bisa menyakiti hati suaminya dengan lisannya. Dia bisa menyakiti perasaan suaminya dengan lisannya. Dan di negara kita belum ada pasal menyakiti pasangan hidup dengan lisan. Ada nggak? Kalau yang KDRT itu kan fisik ya. Suami nampar, suami mukul, ya, suami nendang, itu KDRT, ada pasalnya. Tapi nggak ada KDRT lisan istri, itu nggak ada. Istri menghina suami, menjelek-jelekkan suami, atau bahkan menjelek-jelekkan orang tua suami. Kita kan nggak pernah ada kasus kayak itu, kan enggak. Tak jumpa ya di Indonesia. Kalau kasus KDRT, suami melakukan tindakan kekerasan kepada istri, kepada anak, itu ada. Karena itulah kaful adza anhu, menjaga jangan sampai ganggu atau menyakiti suami, artinya adalah jaga lisan. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang membuat suami sakit hati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tu'zim ra'atun zawjaha, janganlah wanita itu menyakiti hati suaminya fid dunya, setiap kali, saya terjemahkan ulang. La tu'zim ra'atun zawjaha, setiap kali wanita itu menyakiti suaminya fid dunya, ketika di dunia. Ketika istri di dunia menyakiti hati suaminya, illa qalat zaujatuhu minal huril ain, maka calon istri, yaitu bidadari yang ada di surga, maka bidadari si lelaki ini yang akan menjadi calon istrinya kelak di surga akan mengatakan, bidadari ini mengatakan, la tu'dhihi, jangan kau sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Masya Allah, didoakan keburukan oleh bidadari. Fa innama huwa dakhilun, sesungguhnya suami itu adalah tamu. Suamimu itu tamu bagimu. Fa innama huwa dakhilun, sesungguhnya suamimu itu adalah tamu bagimu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu karena menuju kami. Sebentar lagi dia akan meninggalkanmu untuk menuju kami, untuk mendatangi kami. Sudah, hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan statusnya sahih. Ad-dakhil maknanya adalah ad-daif, an-nazil. Ad-dakhil maknanya adalah tamu.
orang yang singgah. Baik. Nah, terkadang orang mendengarkan hadis seperti ini, ibu-ibu nggak terima. Kok berat banget dia jadi istri. Sudahlah, dengerin aja, taati, ikuti dalam prakteknya. Dalam prakteknya, ya, Anda akan bisa lebih nyaman, luas ketika suasana keluarga itu nyaman. Semua hadis ini tidaklah mengajarkan agar suami itu zalim kepada istrinya. Cuman hadis ini mengajarkan tentang hak suami yang besar yang harus ditunaikan oleh sang istri. Kemudian yang ketiga, al-hukukul mushtarikah bainaz zaujain. Hak kedua belah pihak antara suami istri. Bareng-bareng dapat hak. Aglabul hukukul maldi, dominan dari hak sebelumnya yang telah disebutkan adalah hukuk mushtarikah bainaz zaujain, adalah hak yang bisa dinikmati bersama. Terutama hakul istimta, terutama hak untuk melakukan hubungan badan. Suami dan istri ketika melakukan hubungan badan, siapa yang bisa merasakan kenikmatan? Jawabannya keduanya. Wa ma yatba'uhu min hukukin, dan hak-hak yang lainnya. Wa kadza tahsinu kullim minaz zaujaini khuluqahu. Demikian pula ketika masing-masing suami istri memperbaiki akhlaknya li sahibihi, untuk pasangan hidupnya. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh pasangan hidup itu kan ada di dua tempat ya. Pertama apa? Fisik dan materi. Yang kedua apa? Akhlak dan kepribadian. Pertama ini bisa hilang, gak ada rasanya. Kalau yang kedua ini gak karuan. Misalnya punya suami yang ganteng, kemudian gagah, kaya. Tapi Masya Allah, akhlaknya gak karuan. Akhlaknya kasar sama istrinya, jahat sama anak-anaknya, mulutnya gak bisa dijaga, kemudian sukanya mabuk misalnya, atau suka maksiat, kadang selingkuh. Kira-kira sang istri hidup dengan suami kayak gini bisa nyaman enggak? Masya Allah, itu ganteng, gagah, kaya, gak bisa dia nikmati dengan maksimal karena akhlaknya suaminya jahat. Wa tahammulu adahu, saling menjaga untuk tidak mengganggu. Wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf, dan bergaul dengan cara yang ma'ruf. Fala yumatilu haqqahu wa la yatakarrahu bi badlihi wa la yatba'uhu adan wa minnatan. Maka jangan menunda untuk menunaikan haknya. Jangan terpaksa ketika menunaikan hak mereka. Dan jangan diiringi dengan adzan wa minnah, dengan diungkit-ungkit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan para istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan sabda Nabi SAW, dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para wanita mereka punya hak sebagaimana kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Dan juga sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Maka semakin baik dia bersama keluarganya, makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dianjurkan bagi para suami untuk menjaga istrinya hatta ma'akarohatihi laha, meskipun suami gak suka kepada istrinya. Sebenarnya sih pengen pisah, tapi ya adalah ditahan-tahan. Kadang kan orang itu emosinya gampang berubah. Makanya lelaki yang gampang menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan 1-2 kesalahan kecil, ini bisa jadi ya sumbu pendek. Sumbu pendek ya. Kenapa? Gampang menjatuhkan talak. Tiba-tiba emosi cerai.
Masya Allah ya. Ini lelaki yang sumbu pendek. Ada ya ungkapan bahwasanya sumbu pendek adalah wakil dari apa? Lambang dari mikirnya kurang jauh. Bahasa lainnya ya kurang bijak ya, lebih mengedepankan kebodohan dalam dirinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'a, fa in karihtumuhunna, kalaupun kau nggak suka dengan istrimu, mungkin ya ada banyak perubahan ya. Dulu waktu masih gadis, apa misalnya? Waktu masih gadis apa? Langsing. Begitu sudah nikah jadi langsing. Dalam tanda kutip ya. Jadi langsung. Kata Allah Ta'ala, fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kalian menjumpai satu bagian tertentu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Yang kalian tidak tahu. Dan Allah akan munculkan itu. Ya. Nggak senang dengan apa misalnya dengan warna kulitnya, tapi senang dengan warna masakannya. Nggak senang dengan apa misalnya, wah istri saya kok kalau masak selalu nggak enak. Tapi dia punya kelebihan yang lain. Nah ini motivasi yang diberikan oleh Allah, yang ngasih motivasi Allah. Dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 19. Wahai para suami, kalau kau nggak senang istrimu di satu posisi, maka ingat kebaikan dia di posisi yang lain. Kelebihan dia di posisi yang lain apa? Istri saya Pak Ustadz, ya. Kenapa istrinya? Ngentutan Pak Ustadz. Misalnya. Tapi dalam masalah ini tertib. Resik-resik rumah tertib. Jadi gak senang di satu posisi, ingat kelebihan istri di posisi yang lain. Insya Allah itu akan membuat orang jadi lebih sabar. Karena kalaupun dia nikah lagi, ini cerai. Kenapa? Ngentutan, cerai. Ya. Terus dia nikah lagi. Ketemu istri yang kedua, pasti akan ada kekurangannya. Kekurangannya di sini, cerai lagi. Nikah lagi yang ketiga. Kekurangannya di sini, cerai lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu mau cari apa? Pasti akan ada sisi kurangnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh tim selalu diberkahi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi amin. Izin bertanya Ustadz, jika suami pinjam uang istri untuk beli kendaraan, kemudian si istri juga sesekali pakai kendaraan tersebut, apakah si istri memakan riba karena telah mengambil manfaat dari uang pinjamannya? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini riba dalam keluarga ya. Jika suami membeli kendaraan dengan pinjam uang istri, dan kendaraan itu dipakai dalam aktivitas sehari-hari, maka ini bagian dari nafkah. Sehingga di posisi ini sang istri berhak untuk mendapatkannya. Karena itu, bolehkah istri memanfaatkan? Insya Allah tidak masalah. Karena dia memanfaatkan kendaraan itu bukan karena alasan utang, tapi karena alasan ini adalah kendaraan suami. Kan tidak mungkin ya suami punya kendaraan terus istri nggak boleh ikut. Ya nanti gini adik, kalau berangkat kajian saya dan anak-anak satu mobil, kamu nanti naik pit tak gandeng ya di belakang, kasih tali begitu kan. Jadi kan nggak naik kendaraan. Nek kehujanan gimana? Ya wes bejomu kan. Kodanan. Ya, tidak perlu seperti itu. Istri boleh ikut naik di atas kendaraan itu karena dia naik di kendaraan itu bukan karena utangnya, tapi karena apa? Karena dia adalah istrinya. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustadz, bagaimanakah cara menasihati suami yang sudah belajar kajian sunnah tapi masih suka merokok Ustadz?
Jazakallah khairan. Kayaknya nggak perlu dinasihati dia. Sudah final itu ya. Ya sampaikan saja salam dari saya ya. Untuk suami ibu, sampaikan salam dari saya dan minta tolong berhenti merokok sebelum ajal menjemput ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi akhir kehidupan kita. Barangkali dengan berhenti merokok ya, akan mengantarkan sang suami untuk husnul khotimah. Karena masalah nasihat rokok itu udah final ya. Tinggal satu saja, dapat hidayah atau tidak. Mau pakai alasan apa lagi untuk membela rokok? Itu sudah hampir tidak ada alasannya. Mau alasan syariah, alasan kesehatan, alasan medis, sudah hampir nggak ada alasan untuk menguatkan boleh ngerokok, itu sudah tidak ada. Selain satu, syahwat, nafsu. Makanya tinggal apakah dia siap untuk meninggalkan syahwat rokok ataukah tidak. Sehingga coba sampaikan salam dari saya dan minta untuk meninggalkan rokok. Pesan kami, tinggalkan rokok sebelum ajal menjemput. Semoga dengan meninggalkan rokok bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustadz, alhamdulillah suami ana sangat bertanggung dalam hal nafkah, maksudnya bertanggung jawab. Lalu akhlak pada anak juga baik. Tapi qadarullah, setiap ana ajak belajar agama, beliau belum mau. Akhirnya itu membuat anak kecewa, sehingga terbetik di hati ana merasa tidak bahagia ketika melayani suami, disebabkan keengganannya belajar agama. Mohon nasihatannya untuk anak Ustadz. Mohon untuk tetap bertahan ya dan sikapi dengan baik. Bisa jadi Anda menjadi pioner bagi keluarga, membawa hidayah ke keluarga Anda melalui cara tetap istiqomah untuk belajar selama suami tetap berinteraksi dengan baik bersama Anda. Dan nanti sesekali waktu begini ya, minta untuk diantar kajian. Bukan kajian khusus muslimah, tapi kajian umum. Nah, masalah suami nanti nganter, dia mau di mobil dengerin nggak dengerin, biarkan dulu aja. Biasanya seperti ini masalah komunitas. Kalau suami sudah lihat ya, di situ ada orang-orang yang ikut ngaji, para lelaki yang ikut ngaji. Kemudian beliau punya ketertarikan untuk berkenalan dan seterusnya. Setelah kenal, nah itu salah satu celah untuk bisa lebih mendekat. Ketika masih kaku, belum kenal, biasanya belum mau. Sudah? Jadi ya minta untuk ngantar aja dulu. Barangkali melalui itu terus kenal sama orang yang ada di situ. Nah, kalau sudah kenal, insya Allah akan lebih mudah untuk ikut bergabung. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ana mau bertanya dan mohon maaf bila pertanyaan keluar dari tema. Ustadz, saya pernah melakukan zina ketika sudah menikah. Sampai saat ini pasangan saya tidak mengetahuinya. Sekarang saya bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Dulu sempat saya ingin menikahi pasangan zina saya itu. Namun akhirnya saya sadar semua adalah kesalahan. Bagaimana cara bertaubat dari kesalahan tersebut? Apakah saya harus menceritakan kesalahan itu ke pasangan saya atau tetap fokus bertobat memperbaiki diri? Dan apakah anak berdosa jika tidak menyesali perbuatan itu, Ustadz? Ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengingatkan, ijtanibu hadhil qadurat allati nahallahu anha. Faman allama bi syai'in minha. Saya share kontennya. Dalam hadis riwayat Hakim, ijtanibu hadhil qadurat.
jauhi praktek-praktek yang kotor itu. Allati nahallahu anha, yang telah Allah larang untuk dilakukan. Faman alama bisyai'in minha, barang siapa yang merasakan, yang telah melakukan bisyai'in minha. Alama itu merasakan sakit sebenarnya. Siapa yang merasakan sakit, tapi maksudnya di sini adalah siapa yang telah melakukan salah satu di antara praktek qadurat itu, falyastatir bisitrillahi ta'ala, maka hendaknya dia tetap bersembunyi di balik tabir Allah Subhanahu wa taala. Wal yatub ilallahi ta'ala, dan wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Sehingga kita diajarkan orang yang melakukan praktek seperti ini sebisa mungkin jangan diceritakan kepada siapapun. Rahasiakan sampai mati. Sehingga tidak perlu bercerita kepada orang tuanya. Kalau kepada orang terdekat boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh. Rahasiakan sampai mati. Karena itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperbesar masalah. Kecuali kalau sudah nggak bisa lagi dirahasiakan. Seorang wanita yang berzina misalnya, kemudian dia hamil, ini mau digimanain, nggak bisa dirahasiakan. Sehingga harus ada penyelesaian lanjutan. Itu silahkan untuk meminta pertimbangan kepada orang terdekat yang dikenal, orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Tapi kalau itu tidak memberikan efek apapun, tidak sampai terjadi hamil, ya, namun yang terjadi adalah praktek perzinaan, ini perbuatan kotor. Dan Nabi SAW meminta, faman alama bisyai'in minha falyastatir bisitrillahi ta'ala. Siapa yang sempat melakukannya, maka hendaknya dia menutupi dirinya dengan tabir Allah, wal yatub ilallahi ta'ala, dan dia harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan inti dari tobat di sini adalah bertekad untuk tidak mengulanginya, ya, di samping dia menjauhinya. Maka kalau sudah paham seperti ini, hindari sebisa mungkin pasangan zina Anda, karena Anda sebenarnya sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri. Hindari sebisa mungkin pasangan zina Anda. Lupakan dia sejauh-jauhnya, jangan ada kontak lagi. Karena dikhawatirkan penyakit itu akan muncul kembali. Selanjutnya, berlindung di bawah tabir Allah, jangan ceritakan kepada siapapun. Tugas Anda adalah banyak bertobat kepada Allah. Semoga Allah limpahkan hidayah dan Allah berikan karunia-Nya, sehingga dengan tobat ini akan membuat Anda semakin rajin dalam beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.